Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya, NIM 18141074, kelas SI 6 SP, mata kuliah Customer Relationship Management, dosen pengampu Ibu Megawati M.Com. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi Customer Relationship Management. Materi lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan dibagi dua, yaitu lingkungan eksternal, lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi, sedangkan lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri dapat dibagi dua, yaitu elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Elemen aksi langsung dibuat stakeholder atau pihak-pihak berkepentingan seperti konsumen, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, pesaing, dengan penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut. Konsumen adalah elemen lingkungan eksternal, elemen aksi langsung yang memiliki kedudukan sangat penting dalam organisasi. Hal ini karena konsumen adalah pengguna utama dari produk atau jasa yang dihasilkan suatu organisasi. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku atau input masukan bagi suatu organisasi yang akan menghasilkan jasa atau produk sebagai suatu. Pemerintah berperan sebagai pengawas, regulator, dan pendorong dunia usaha. Dalam doktrin laissez-faire, peran campur tangan pemerintah diminta dibatasi, yaitu hanya dalam hal regulator atau perumus perundang-undangan, agar iklim pasar bebas dapat terbentuk secara alami. Serikat pekerja adalah elemen yang berfungsi menampung aspirasi para karyawan. Adanya sertifikat pekerja membuat posisi tawar karyawan terhadap perusahaan semakin kuat. Pesaing atau kompetitor adalah organisasi lain yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama atau berlainan kepada para pelanggan. Elemen tidak langsung. Teknologi adalah pendorong utama perubahan. Kemajuan teknologi adalah menghemat dari sisi waktu, biaya, tenaga. Politik. Lingkungan politik juga berpengaruh ke dalam dunia usaha. Pembahasan pencemaran lingkungan, undang-undang anti monopoli, pengaturan tentang merger, dan lain-lain dibahas lewat parlemen melalui proses politik. Ekonomi. Kondisi ekonomi secara nasional dapat berpengaruh ke organisasi. Inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengangguran, upah dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Demografi adalah hal-hal beberapa variabel tingkat pendapatan, contohnya agama. Lingkungan internal. Budaya dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma hukum yang dibagi bersamaan oleh anggota suatu organisasi. Karyawan. SDM adalah salah satu faktor penting dalam penunjang keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, proses rekrutmen yang ketat disertai pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karyawan adalah penting agar tercapai peningkatan kualitas SDM untuk kemajuan perusahaan. Pemegang saham adalah orang yang memiliki saham di perusahaan. Oleh karena itu berhak mempengaruhi sebuah keputusan lewat rapat umum pemegang saham. Dewan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi mencapai tujuan, dan lain-lain. Lingkungan berdasar lingkungan khusus dan umum, serta lingkungan aktual dan lingkungan yang dipersepsikan.
Lingkungan umum dan khusus. Lingkungan khusus adalah elemen dari lingkungan secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Kapanpun lingkungan khusus ini merupakan elemen lingkungan yang menjadi perhatian besar karena terdiri dari faktor-faktor yang secara positif atau negatif mempengaruhi efektivitas organisasi. Misalnya asosiasi pedagang. Sedangkan lingkungan umum adalah lingkungan yang berdampak ke organisasi, tetapi tidak begitu jelas relevansinya. Misalnya rekayasa genetika di perusahaan farmasi. Lingkungan aktual. Lingkungan aktual dan lingkungan yang dipersepsikan. Maksudnya adalah tiap orang memiliki cara pandang lingkungan yang berbeda dalam mempersepsikan lingkungannya. Ada yang mempersepsikan sebagai lingkungan umum, ada yang sebagai lingkungan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.